Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairil Hafizullah dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Ilmu Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Studi mengenai proses pembelajaran baik dari sudut pandang kognitif maupun perilaku mengizinkan ilmuwan untuk memahami perbedaan individu dalam hal inteligensi, perkembangan kognitif, efek motivasi, regulasi, dan konsep diri, serta peranannya dalam proses belajar. Bidang psikologi pendidikan banyak mengandalkan pengujian dan pengukuran dengan metode kuantitatif untuk meningkatkan aktivitas pendidikan seperti desain pemberian instruksi, manajemen kelas, dan asesmen yang bertujuan untuk memfasilitasi proses pembelajaran dalam berbagai setting pendidikan sepanjang hidup. Bidang dalam psikologi pendidikan meliputi studi tentang memori, proses konseptual, dan perbedaan individu melalui psikologi kognitif dalam mengkonseptualisasikan strategi baru mengenai proses belajar pada manusia. Psikologi pendidikan telah dibangun atas dasar teori operant conditioning, Futurianing, strukturalisme, konstruktivis, psikologi humanistik, psikologi gestalt, dan pemrosesan informasi. Psikologi pendidikan merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berdasarkan riset psikologi yang menyediakan serangkaian tahap-tahap untuk membantu individu melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam proses mengajar belajar secara lebih efektif. Definisinya hanya sebatas pada proses interaksi antar guru siswa dalam kelas. Psikologi pendidikan pada masa awal perkembangan dan pemanfaatannya belum dikenal banyak orang. Tetapi seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, akhirnya lahir dan berkembang secara resmi sebagai sebuah cabang khusus psikologi yang disebut psikologi pendidikan. Pada umumnya para ahli memandang bahwa Johann Friedrich Herbart adalah bapak psikologi pendidikan. Namanya diabadikan sebagai nama sebuah aliran psikologi yang disebut Herbatianisme. Pada tahun 1920-an, konsep utama pemikiran Herbartis adalah Achreff Mas, sebuah istilah yang khusus diperuntukkan bagi pengetahuan yang telah dimiliki individu. Dalam pandangan Herbart, proses belajar atau memahami sesuatu bergantung pada pengenalan individu terhadap hubungan-hubungan antara ide baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Ada banyak manfaat dari psikologi pendidikan. Yang pertama itu memahami perbedaan siswa secara menyeluruh. Kedua, suasana belajar semakin kondusif, menciptakan bimbingan untuk siswa, terdapat evaluasi pembelajaran, media belajar yang tepat, memotivasi belajar siswa, pemberian konseling anak, strategi pembelajaran yang tepat, menghindari penilaian yang subjektif, dan mengantisipasi kesulitan yang muncul tiba-tiba. Dan ada juga pembentukan karakter yang berkompetensi, menciptakan ruang belajar yang membahagiakan, dan masih banyak manfaat yang lain. Ada pula tujuan-tujuan dari mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama adalah memahami bentuk-bentuk gejala psikologi siswa secara umum dalam bentuk tingkah laku dan sikap selama mengikuti proses pembelajaran atau belajar mengajar. Memahami kemampuan dan potensi-potensi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar mengajar agar tercapai semua tujuan pembelajaran secara efektif dan optimal. Membantu siswa mengembangkan berbagai jenis potensi dan kemampuan dalam bentuk proses pembelajaran berbasis pengembangan siswa-siswi. Membantu siswa-siswi menyelesaikan program pembelajaran materi dengan sempurna, sehingga dengan memahami guru tentang teori dan ilmu psikologi pendidikan dapat memberikan bantuan kepada siswa-siswi dalam menyelesaikan program-program pembelajaran sampai tuntas. Ada pula tokoh-tokoh ilmu psikologi pendidikan. Yang pertama adalah William James, yang kedua John Dewey, yang ketiga Edward Leigh Thorndike, yang keempat Carl Ransom Rogers, dan yang terakhir Wilhelm Wundt, dan masih banyak yang lainnya. Sekian penjelasan saya tentang psikologi pendidikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.